Ini cocok banget buat spot foto guys, ya. Wow, coba kita ke sini guys. Nih, liatin. Ini spot foto guys, ya. Langsung view Waduk Jatibarang ini. Mantap banget ini. Ya, ini sayang banget. Sayang banget udah nggak dikelola. Wow. Ya. Tuh burung apa ya guys? Burung apa itu guys? Keren banget ciamik ya. Wow. Ini sih. Ambil ikan mas. Oh. Baik, kembali lagi di channelku Erman lagi guys. Dan video kali ini kita mau ekspor. Aku mau ekspor di salah satu tempat. Ini sepertinya di tempat yang dulunya ini tempat wisata, namun sudah terbengkalai dan sudah tidak beroperasi guys. Dan ini sepertinya memang tidak dibangun lagi. Entah memang karena kurang renovasi atau dan sebagainya, aku kurang tahu. Tapi ini sepertinya dulunya tempat wisata yang cukup ramai guys, dan aku nggak tahu ini tempat wisatanya apa. Dan aku memang kebetulan lewat sini karena aku cek di maps, karena sepertinya ini view-nya bagus, ternyata benar. Ini sepertinya tempat wisata tapi dulunya guys, tapi nggak tahu. Coba nanti kita akan cek-cek ada di internet guys atau di Google dulunya ini tempat apa guys. Nah ini memang seperti ini dulunya tempat wisata guys, ya tempat wisata tapi memang sepertinya sudah tidak digunakan atau sudah tidak beroperasi ya guys. Ini seperti ini sepertinya dulunya memang tempat wisata ya guys. Ini dulu liatin, bagus kan nih. Ini kayak apa ya, kayak tempat santai atau memang untuk tempat jualan, aku juga kurang tahu guys. Coba nanti kita cek nama di Google, aku belum cek juga nih sampai kayak gini guys, sampai mau rubuh kan. Ini dia. Oke. Nih. Nih, ini dulunya memang sebenarnya tempat wisata ya, guys. Tapi memang udah kayak di renovasi lagi. Nah, di sini sebenarnya itu ada pelangnya, guys, kayak bukit apa gitu wisatanya, tapi karena masih ada orang, maka aku belum bisa rekod. Ini sebenarnya kondisinya bagus kan ya tempatnya ya. Ini kayak tempat terbuka, kayak aula gitu ya. Tuh. Tapi aku nggak akan masuk ke sana karena ini kan takut aja guys kalau ada hewan apa gitu kan. Nah ini bagus ya sebenarnya ya, tempat terbuka dan viewnya wow. Ini adalah Waduk Jatibarang guys, dimana waduk ini dibangunnya kalau nggak salah sekitar 2014, yang berfungsi untuk menanggulangi air ya, debit air di atas agar tidak terjadi banjir di Semarang bawah guys. Seperti itu setahuku ya. Kalau kalian mungkin ada yang tahu fungsi waduk Jatibarang ini, mungkin bisa komen aja di bawah guys. Nah fungsinya selain dari banjir itu adalah juga untuk perairan ya, perairan yang ada di Semarang, khususnya petani-petani dan sebagainya guys. Nih jalan aksesnya juga lumayan gampang karena ini sudah kayak di ini ya, kayak di paving gitu guys ya. Jadi kalau motor tuh bisa sampai ke bawah sebenarnya, tapi sampai ujung ke sana aja. Kalau ke ujung ke sana lagi sudah terlalu ekstrim turunannya guys, dan itu sudah tanah-tanah. Nih. Coba kita akan explore ke sana. Ini view-nya bagus banget ya guys. Di sana tuh kelihatan juga view-nya, tapi karena masih ada orang di sana guys, itu agak sopan ya kalau misalkan langsung mau apa untuk itu ambil gambar yang di bukit itu tulisannya. Karena masih ada orang, maka aku udah ke bawah duluan aja. Nanti kalau dia udah pergi, nanti aku mau cek itu namanya bukit apa wisatanya guys. Gitu guys. Yuk kita ke bawah. Wow. Bagus banget loh guys, serius. Iya. Keren banget loh ini loh, iya kan? Kelihatan banget ini berapa hektar aja ya. Ini luas banget waduknya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, permisi ambil video. Ini kayak habis dibersihin ya sama warga ya, kayak habis dibakar itu. Coba kita akan ke bawah.
Ya, ini jalannya juga sebenarnya itu ini ya, kayak paling mantuan sini ya. Kalau sini udah mulai rusak-rusak, tapi nggak masalah sih. Karena dulunya ini mungkin aspal ini bekas aspalnya. Nih, nih, ini kayaknya bekas tempat wisata dulunya guys. Tuh liatin sana sana sampai ujung-ujung guys, ya kan? Nih, sampai ke ujung-ujung ya kan? Ini kayak kayak ini ya, kayak untuk kerangka buat tanaman, tapi nggak tahu ini dulunya apa ya. Nih, ini juga ada rangka-rangka kayak gini guys, kayak kayak tempat pintu masuk, tapi itu di atasnya kayak ada pohonan gitu loh guys, pohonan yang mengelingkar. Ada dua nih guys ya, atau dulunya mungkin ada pintu masuk dan pintu keluar mungkin ya, mungkin seperti itu guys. Dan ini juga ada turun ke bawah ke sana, tapi ini ada juga ke sana. Coba kita akan ke sana dulu ya. Tuh, ini bagus banget loh guys, beneran ini ya kan. Tuh liatin ujung-ujung sana, ujung ke sana, ujung ke sana. Wow, keren banget. Ini sayang banget kalau misalkan nggak dikelola dengan baik ya. Sebenarnya ini tempat-tempat seperti ini buat ngecil cocok banget. Apalagi nih aksesnya deket banget dari Semarang. Cukup 25 sampai 30 menitan aja guys. Pakai motor bisa, pakai mobil juga bisa. Tapi kalau mobil sampai di atas aja guys. Di atas sana juga ada rumah. Ada satu kalau nggak tiga gitu guys di ujung atas sana. Itu ada mobil juga untuk parkir di sana. Bisa kok. Jadi nanti kalian kesini turun aja, deket cuma 5 menit udah sampai ke sini. Ngopi-ngopi, nyore, ngecil-ngecil di sini guys, cocok banget guys. Tuh liatin, wow, keren banget. Terus ini adalah view Waduk Jatibarang, ya. Nih airnya bejat banget kan. Ini kayak ini ya, apa namanya guys? Karena ini kan musim kemarau ya. Jadi musim kemarau tuh, jadi kayak debit airnya tuh turun guys. Kalau mungkin musim hujan itu udah tambah banyak banget. Aku kayak mau mendekat ke sana biar kelihatan view sana, tapi nggak berani guys. Ditakutkan apa? Ini kayak jurang gitu guys. Karena kan posisi menurun ya tanahnya. Karena ketutup, maka takutnya ini kayak jurang. Daripada terprosok mungkin dari pinggir aja. Ternyata itu ada spot foto juga guys di sana guys. Wow. Oh, ini cocok banget buat spot foto guys, ya. Wow, coba kita ke sini guys. Nih, liatin. Ini spot foto guys. Bismillah. Kita awas ya. Oh, ini ternyata semen ya. Semen, jadi aman, nggak kayu ya. Wow, keren cuy. Wah, ini spotnya seperti ini guys ya. Langsung view Waduk Jatibarang ini. Mantap banget ini. Ya, ini sayang banget udah nggak dikelola, udah nggak beroperasi lagi. Padahal ini spotnya cantik banget ya. Ini sore hari dengan view Jatibarang, cocok banget. Nah, ini di bawah itu kayak ada kapal gitu guys, ada kapal. Terus di sana tuh kayak ada ini guys, kayak apa namanya, kayak ada rumah gitu guys, kayak rumah kayak ini apa namanya, kayak gubuk gitu guys. Tuh, ini sekitar jam 4 sore ya, cocok banget buat nyantai nyore. Tuh, ada banget di sini. Ini dulunya mungkin ini ya guys, wisata yang cukup ramai mungkin. Karena di sini juga tuh di Gua Kreo di sana. Karena di sana kan juga ada Gua Kreo, tempat wisata. Dan sekarang itu mungkin kayak agak menurun, gak setenar dulu. Itu ramai banget ya. Mungkin ini juga dulunya ramai seperti yang ada di sana guys. Nah, Gua Kreo ini adalah wisata salah satu kayak ada sejarahnya guys. Sejarahnya yaitu di Wali Songo, serta di sana itu ada banyak banget
kumpulan monyet ya di sana. Jadi kayak tempat religi juga ada, tempat wisata kayak ada pemandangan, rekreasi, kayak ada naik kapal juga bisa di sana guys, speedboat juga bisa. Kemudian kalau mau lihat satwa hewan kebanggaan kita, monyet tuh banyak banget di sana guys. Dan makanya di sana dulu tuh ramai banget, tapi sekarang nggak tahu apakah masih serame dulu atau enggak guys. Tapi di sana tempat wisatanya Gua Kreo, mungkin kalian bisa cek aja di Maps, itu banyak banget info-info yang ada di informasi di sana guys. Tapi di sini aku nggak tahu nih, ternyata cukup secamik ini guys untuk view-nya. Di sana kayak ada orang yang teriak guys, atau di sana tempat mancingan ya mungkin ya guys, aku juga kurang tahu. Tuh di bawah tuh juga, di sana tuh kelihatan gak sih guys, kayak ada kapal di sana bawah. Itu di sana tuh ada air guys ya, perairan ternyata. Nah guys, karena ini view-nya juga cukup bagus banget ya. Oh ternyata di sana ada orang, itu dia guys, warna merah. Kelihatan gak sih dari kamera guys? Tuh liatin tuh. Ya ada orang pakai baju warna merah. Apa bisa ya kita turun ke sana? Karena kan di sana juga ada jalan ya. Apa mungkin bisa ke sana guys? Coba kita akan turun ke bawah ya guys. Tuh liatin view-nya bagus banget ya. Guys, tapi sebelum aku mau turun ke sana, ini kayak ada jalan setapak turun ke situ ya. Ini kayaknya bisa, tapi kayak semuanya tertutup. Maka aku nggak berani. Aku nggak berani guys, karena aku juga nggak tahu spot di daerah sini ya. Nggak tahu, takutnya terpelosok aja guys kalau aku mau ikutin jalan ke sana. Ya kan, karena aku juga nggak tahu, baru pertama kali ke sini juga. Makanya aku lewatin jalan-jalan yang kelihatan aja guys ya. Nah kita akan turun ke bawah sana. Apakah memang di bawah sana tuh akan ada spot yang ciamik kembali? Coba kita akan ke bawah. Nah, karena kan ada dua tadi ya, kita kan masuk ke sana. Kita akan turun ke sini, guys. Coba. Wah, ini bagus banget loh ini. Ya, sayang banget kalau memang nggak dikelola dengan baik ya. Padahal ini tempat juga adem ya. Tuh. Ini tuh dekat loh guys dari kota Semarang. Gak ada 1 jam kok di sini, sekitar 25-30 menit sudah sampai sini. Masih seasri ini ya. Ini di Semarang loh. Di Semarang. Tuh liatin. View-nya secamik ini, guys. Wow. Ini guys. Secamik ini adalah kayak bukit itu ya. Kayak bukit di tengah-tengah danau. Ini tuh di bukit sana tuh banyak banget monyet-monyet guys. Ya, karena di sana tuh tempat wisata Gua Kreo. Banyak banget satwa-satwa monyet yang berkumpul di sana. Ya, ini jalannya cukup curam banget. Jadi kalau kalian naik motor tuh aslinya sulit guys. Kita akan ke bawah lagi. Ini mungkin dulunya tempat wisata sampai sini mungkin ya guys. Ini kayak kalau aku lihat-lihat ya, ini mungkin wisata dulunya tuh kayak spot foto. Karena dulu kan banyak banget wisata-wisata itu yang menawarkan spot foto guys. Wow, ini ada 2 jalannya, ke sini atau ke sini ya guys. Coba kita ke sini dulu ya, nanti kita akan ke bawah. Juga ada motor di sini, mungkin milik warga di sini ya. Ini juga dialirin aliran listrik guys, soalnya ini ada kabel juga. Tuh sampai ke bawah ternyata. Coba kita akan bawah ke sana guys. Jadi hati-hati ya kalau ke sini. Soalnya jalannya juga tanah-tanah, bebatuan.
Wow, ini kalau naik motor ya ekstra banget ini guys. Wow, licin banget ternyata ya. Oh, tuh dia. Oh, tuh dia danaunya guys. Tuh airnya guys, ya kelihatan banget airnya. Ya ini udah mulai mengering ya. Soalnya kan musim kemarau, ini kering-kering banget. Ini kalau misalkan nggak musim kemarau ini jalan tambah licin banget soalnya tanah. Tuh dia. Tuh dia guys, banyak monyet guys. Tuh liatin banyak monyet. Tuh, kelihatan gak sih? Wow. Ternyata banyak monyet di sini guys. Ini monyetnya bisa sampai ke sini ya guys. Wah. Duh, takut ini. Oh iya, ternyata di sini tuh banyak monyet ya guys. Berarti rumah itu bisa juga didatangi monyet guys, ya, yang di atas. Oh ini dia. Ini kayak rumah ya, kayak gubuk itu, kayak tempat singgah. Oh seperti ini kondisinya. Wow, wow, wow. Oh ada burung. Aku takut guys. Takut apa? Kayak diserang monyet di sini. Soalnya ini banyak banget monyetnya guys. Ya. Wow. Ini guys seperti ini kondisinya. Oh. Ya, seperti ini kondisinya. Ini adalah danau, waduk Jatibarang. Dan itu tuh banyak banget monyet di sana guys. Tuh liatin, tuh monyet ya, itu monyet banyak banget berkeliaran ya. Dan biasa dia tuh mencari makan pastinya ya. Makanya kalau misalkan di daerah sini tuh kekurangan makanan, monyet itu bakal turun atau naik ke rumah-rumah warga ya untuk mencari makan gitu guys. Nah ini makanya aku takut banget. Tuh liatin, aktif banget tuh monyetnya guys ya, banyak banget itu. Satu, ada dua, itu tiga, empat, lima, enam, tujuh, wah lebih dari 10. Itu di sana ada juga, di atas tuh banyak banget suara monyet-monyet guys. Wah, ada yang naik-naik pohon juga guys. Aku takut kalau tiba-tiba di sini muncul monyet ya, karena dia kelaparan bisa cari makan di sini, maka aku takut banget ya. Oke, coba kita ke sini guys. Wow, wow, ya, itu burung apa ya guys? Burung apa itu guys? Keren banget ciamik ya. Wow, ini sih sedekat ini ternyata waduk Jatibarang guys. Seperti ciamik banget ya di sini ya. Ini kayak orang yang habis bakar-bakar di sini. Ini dia adalah bukitnya. Ini kayak ada menara ya guys. Itu untuk menara ini mungkin ya kabel kah? Untuk aliran listrik mungkin. Tapi kok nggak ada kabelnya guys ya. Ada kabelnya. Kayak ini contohnya kan. Ini kan kayak ada kabelnya gitu guys. Kayak menara untuk tiang listrik. Ya. Nah ini mungkinnya dulu mungkin ingin dibangun mungkin ya. Nggak jadi mungkin. Tuh monyetnya banyak banget guys. Itu monyet bisa ke sini loh. Kan lewat sini bisa itu. Itu guys. Wow. Dan ternyata di ujung sana tuh ada orang yang mau ke sini. Itu ada
orang mau ke sini, entah mau mancing atau enggak tahu ya. Mancing. Ini kedalaman berapa ya guys? Wow, ini jamin banget spotnya guys. Ini cocok banget buat nyore-nyore ngopi di sini. Apalagi ini dekat juga dari kota ya, nggak terlalu jauh. Dan ini tuh, ini surut ya, airnya surut. Ini sebenarnya airnya tuh kalau musim kemarau ini bisa naik guys ke sini. Nih liatin. Ini kayak bekas ini ya, kayak bekas aliran air ya. Ya, tuh liatin. Ini kan kelihatan guys, kayak media tanahnya tuh sampai ke sana airnya naiknya guys. Tinggi banget ya airnya kalau musim penghujan mungkin. Wah, Coba. mau ambil apa mas? Hah? Mau ambil apa? Oke, salah ante itu. Ini ternyata ada ini ya guys, kayak ada, ini benar-benar dalam ya guys ya. Ini dalam banget loh guys ya. Ini dalam, ini apalagi tengah-tengah sana ya guys. Takut banget tiba-tiba ada buaya masuk ke sini ya. Tiba-tiba ada buaya ke sini, takut banget ini. Wow, luas banget ya ini danaunya. Itu tuh seujung sana tuh masih ada luas juga danaunya. Dan untuk danau ini memang fungsinya ini salah satunya juga selain untuk menanggulangi banjir ya. Ini kan airnya kan ditampung ya, terutama aliran air yang dari atas ya ditampung ke sini supaya air sebanyak ini tuh nggak turun langsung ke kota Semarang semua ya. Kalau semuanya turun ke kota Semarang, otomatis kota Semarang akan banjir. Makanya salah satunya fungsi waduk ini untuk menanggulanginya, untuk ditampung di sini semua airnya ya, ditahan di sini semua. Itu adalah kayak benteng, benteng ya, kayak pintu air. Itu lihat di pintu airnya tuh kayak ada garis-garisnya, itu adalah garis debit airnya guys ya. Karena ini masih surut dulu tuh sampai ke atas sana itu hitam-hitam mungkin ya. Yang warna hitam-hitam tuh kan ada kayak coklat, kayak putih, hitam ya. Mungkin yang hitam-hitam itu kalau misalkan tinggi banget airnya. Nah, makanya kalau misalkan ini debit airnya udah tinggi banget ya, mungkin ini udah tenggelam nih sampai ke ujung sana. Gitu. Oke, ini cocok banget. Ini udaranya juga asri, sejuk, enak, adem banget. Tuh guys, itu ada orang di sana. Kayak lagi mancing kayaknya guys. Nah, ini coba kita akan naik lagi ke jalan yang sebelah kiri sana guys. Karena ini itu sudah juga cukup. Ini kayak habis makan bekicot ya guys ya. Ini apakah enak ya guys bekicot ini ya? Tuh, bekas bekicot tuh dimasak di sini. Ini ada airnya juga di sini. Apakah enak ya? Kalau bekicot kayak gini tuh sebenarnya halal apa haram sih guys? Ambil ikan mas. Lihat. Kaki sudah anti. Aku kasih. Oh, tapi ada isinya itu.
Masang umpan apa bang ya bang? Hah? Masang umpan apa? Apa? Ide menggelit. Itu aja ya guys untuk vlog hari ini, aku explore di Bukit Cinta. Ini salah satu wisata yang dulunya mungkin ramai, namun ini sudah tidak dikelola lagi dan tidak beroperasi seperti wisata ini. Tapi moodku ini masih bagus banget buat nyore ya, apalagi ini gratis, terutama di bawah sana guys. Nah untuk itu aja untuk video kali ini. Bagaimana kalian yang ingin kesini, tanya untuk alamatnya, bisa aja komen di bawah. Nanti aku kasih alamatnya guys. See you next video guys. Bye bye.